Ya, teman-teman, hari ini tanggal 11 ya, bulan 12 ya. Di sesi perdagangan istirahat ya. Baik, teman-teman, kita akan menghitung lagi harga wajar untuk emiten yang saya akan sebutkan tadi namanya ya. Tapi sebelumnya ini bukan ajakan menjual dan membeli. Dan metode yang saya pakai adalah harga wajarnya atau PR ratio, yaitu rumusnya EPS dikali dengan PR ratio selama 3 tahun dan PBB harga buku dikali dengan PBB rata-rata selama 3 tahun. Jadi untuk ukuran 3 tahun. Baik, teman-teman, kita akan langsung aja ya. Kita langsung ke emitennya. Nah, emitennya ada BRMS ya, Bumi Research Mineral. Karena kuartal 3-nya sudah keluar, kita langsung hitung aja nanti ya. Baik, net income-nya kuartal 3 90 untuk 2024, kuartal 3 2023-nya 79, artinya ada peningkatan teman-teman ya. Kuartal 2 52 ke 90 juga ada peningkatan. Kuartal 1 dari 32 ke 57-nya ada peningkatan. Dan perhatikan dari tahun 2022 juga ada peningkatan, artinya ini lagi grow teman-teman ya. Kita lihat revenue dari 270 ke 638 miliar, artinya betul ada peningkatan. 151 ke 682 ada peningkatan juga. 87 ke 323 ada peningkatan. Kalau dibandingkan dengan kuartal yang sama di tahun sebelumnya juga mengalami peningkatan. Kita lihat EPS-nya dari 1, berapa nih? Ya, TTM-nya aja. Jadi 1,50, 1,5 sekarang 2,04 untuk TTM-nya ya. Jadi artinya ada peningkatan terus. Baik, untuk PR ratio-nya 216. Fik ini yang memiliki selain pada fundamental juga ini dimiliki seorang bandar teman-teman ya. Terus untuk PBB-nya 3.47. Dia bagi dividen, tidak bagi dividen ya. Terus untuk harga bukunya 127, sekarang 442. Terus untuk DR-nya 0,10, nggak terlalu besar ya, kecil ya, 0,10. Artinya tidak terlalu banyak hutang. Untuk ROE cuma kecil banget ya, 1,60. Cuman dia menang di bandarnya saja teman-teman. Kalau harga bandar ya terserah mereka gitu kan. Baik, teman-teman, kita langsung hitung aja ya. Kita pakai rumus mana rumusnya? Nah, kita pakai rumus PR ratio dulu ya. Kita butuh EPS-nya. EPS-nya itu TTM-nya 2.04 ya, 2.04. 2.04 dikali dengan ini teman-teman, rata-rata PR ratio-nya ya, 8662. 86.62. Kita hitung berapa sebentar teman. Benar kan? 8662 BRMS kan, ini benar BRMS betul. Takutnya suka salah teman-teman. Jadi berapa harga wajarnya? Di 176 teman-teman ya. Ini 176. Kita lihat untuk harga PBB-nya berapa. Untuk harga bukunya berapa sekarang? 12735. 127.35 ya. Dikali dengan PBB rata-rata selama 3 tahun ya. Yang tadi apa? Sebentar teman, sebentar ya. Benar ya. Nah, sekarang PBB-nya berapa sekarang selama 3 tahunan? Di 1.53 teman-teman. 1.53 ya. Sama dengan 194. Nah, kita akan kesinikan dulu, kita pindahkan dulu ya. Tunggu sebentar ya. Nah, teman-teman perhatikan ya, ini ada harga wajarnya. Ada peningkatan ya dari PR ratio untuk tahun kuartal sebelumnya, kuartal 2-nya dari 156 ke 176 ya. Terus dari PBB-nya juga dari 186 ke 194. Artinya secara laporan keuangan bagus teman-teman. Cuman harganya aja sekarang udah kemahalan kalau menurut harga wajar. Tapi di sini kita lihat di sini apa? Nah, di sini 216. Artinya ini harga bandar teman-teman ya. Yang di atas 100 harga bandar aja teman. Jadi ini tergantung bandarnya. Nah, teman-teman, pas saya periksa juga ternyata BRMS ini, BRMS kan Bumi Research kan BRMS. Ternyata waktu saya maksimalkan nih teman-teman ya, saya maksimalkan ternyata dari tahun 2010, berarti 20 tahun yang lalu pernah dijual di harga berapa nih? Mana? Ini sekitar berapa? 600-an teman, 655 teman-teman. 1 Juli 2011 tuh.
Jadi sekarang itu kalau sekarang di harganya sekitar 400-an ya, 400-an, 442, berarti ada kemungkinan juga ke arah situ gitu. Soalnya di sini saya sudah tidak menemukan selama 10 tahun ya. Perhatikan, saya selama 10 tahun tidak menemukan apa-apa di sini, teman-teman. Ya. Kecuali kalau bandarnya pengen ke sana ya bisa aja ke teman. Apalagi ada beritanya per hari ini ya. Hari sebentar ya, kita cek beritanya ya. Nah, teman-teman ya. Sebentar ya, ini ada gangguan teknis teman-teman, sebentar ya. Nah, teman-teman, apalagi ada berita seperti ini, teman-teman. Ini 10 Desember nih ya, tahun 2024 jam 17.37 nih. Ada beritanya itu emiten Bakri BRMS Inisial Kredit 300 juta dolar ya buat garap tambang emas bawah tanah. Nah, ini ada berita terbaru seperti ini. Ya mungkin mudah-mudahan sih ini bisa jadi goreng menggoreng gitu ya. Nah, mungkin dengan berita ini teman-teman bisa nanti perlihatkan nanti terlukis di lukisan market maker ya. Nah, kita akan lihat terlukis di lukisan market maker bahwa lihat sini teman-teman ya. Nih, si bandar lokal akumulasi lagi ya. Terus bandar porennya bagaimana? Bandar poren juga akumulasi. Selama 3 hari ini bandar poren akumulasi lagi. Jadi dia lagi sideways atas ya. Waktu kemarin-kemarin ini ternyata dimanfaatin buat menggoreng sahamnya gitu, menggorengnya dengan berita. Nah, sekarang itu jadi kalau kita melihat, saya melihat dari sini ya, saya bilang waduh, saya hanya melihat selama 10 tahunan aja kemarin itu. Cuma 10 tahun udah mulai tinggi nih. Pas diperiksa lagi selama 20 tahun, jadi dia pernah mencapai ke harga berapa nih, 498, terus ke 585, bahkan tertingginya bisa ke angka 600-an teman-teman ya. Apakah bisa ke sana? Kalau lihat dari istilahnya, kalau dari nggak turun-turun ini selama berapa bulan nih, 25 ya, November 1 bulan ini dia tidak turun teman-teman, malah dia cenderung sideways atas ya, sideways atas. Dia jualan di atas gitu kan, terus bandar lokal terus ngambil lagi. Sejak dia jualan di sini bandar lokal nih, dia ngambil lagi, ada penjualan sedikit, malah sekarang kemarin ngumpulin lagi selama 2 hari ini, ngumpulin lagi. Dan si bandar poren juga sama ngumpulin lagi. Jadi mereka sudah jualan di atas tapi tetap ditaruh di atas gitu si harganya ini, tidak kemana-mana, tidak lepas daripada 390. Jadi kalau menurut harga bandarnya gitu ya, di sini kalau ada harga bandar teman-teman nih, PR rasionya 2/200 begini ya, ini otomatis bisa sampai ke harga kapan gitu kan, tergantung bandarnya. Bisa jadi mungkin bisa ke harga yang melebihi ini teman-teman ya, bisa aja ke sini teman-teman, ternyata ada tahanannya. Nah, itulah kelemahan saya tidak bisa melihat di broker saya ini tidak melihat 2 maksimal. Kalau di Google nih, di Google itu bisa maksimal ya, jadi maksimal ditampilin di sini teman maksimalnya ya. Jadi maksimal itu ternyata masih ada harga di angka 600, dan saya tidak bisa ngecek teman-teman di sini ya. Kita cek untuk ke belakang mungkin, coba cek ke belakang deh. Nah, kalau di Chartbit baru bisa ditarik teman sampai ke 2012 ya. Nah, di sini ini adalah harga sekarang, ini harga sekarang teman-teman. Jadi sekarang itu masih ada sedikit ke harga atas sedikit di sini ya. Ke angka 500-an ada teman-teman ya. Jadi saya baru pas saya cek di sini, oh ternyata benar saya bilang ini, oh bisa ke harga sampai 2010 gitu kan. Nah, itu kelemahan saya tidak bisa melihat Chartbit secara harusnya benar-benar istilahnya harus ditarik gitu teman, harus tarik ke yang paling belakang, apakah ada historisnya gitu kan ya. Historisnya ke angka 600 teman-teman ya. Perhatikan ini ke angka 600 nih historisnya itu ya. Nah, bahkan di sini kalau kita lihat di sini ternyata selama beberapa tahun nih, semenjak dijatuhinnya aja di sini, ini aja sudah terlewati teman nih, di harga berapa 300 sekian udah dilewati. Ini juga historis yang ini belum dilewati teman-teman ini. Historis 498 belum dilewati, historis 559 belum dilewati, dan yang terakhir di 620 itu belum dilewati teman-teman ya. Jadi dia punya sejarah teman-teman ke 649 ya.
Nah, kita lihat di sini belum kan? Nah, ini sudah terlewati di sini kan nih. Ya, di sini sudah terlewati. Nah, ini adalah mungkin ini batas tertinggi 649. Ada yang tertinggi lagi enggak? Nah, semenjak itu dia tidak punya harga tertinggi lagi kan? Cenderung dia nih. Sekarang harganya kan ini teman-teman di 445. Nah, seperti teman-teman. Jadi kadang-kadang sejarah itu menentukan juga untuk BRMS ini ya. Jadi punya sejarahnya di angka berapa nih tertinggi. Nah, kita gedein dulu deh. Nah, ya, di sini juga si kepala merah di 551 juga ada si kepala merah, teman-teman. Ternyata ada di sini si kepala merah 551. Terus di angka berapa lagi ada? Enggak. Kecil ya, kecil banget ya. Ini udah terlewati semua nih. Saya bilang kan si kepala merah nih, si kepala merah ternyata bisa melewati nih. Ini kan kejebol di sini, teman. Ini bukan kejebol, kejemput gitu ya. Kepala merah di sini ternyata kejemput tahun berapa nih? Tahun 2011 ya, tahun 2010 kejemput tahun 2011 bulan Juni gitu ya. Nah, mungkin di situ ada si kepala merah, teman. Jadi kemungkinan ke atas apakah bisa gitu kan? Ternyata di sini ada si kepala merah satu di angka 554, yang kedua mungkin ini untuk mungkin udah kejebol mungkin ini ya. Kita nggak usah ke atas sini lah ya. Kan ke 600 nggak usah dulu deh. Nah, kita hapus dulu deh ya. Mana nggak kehapus? Nah, ya. Mungkin coba target di angka berapa nih? Angka 563 gitu ya. Angka 563 ternyata di situ ada si kepala merah ya. Dia juga udah ketembus juga 563 nih. Tinggal dikit lagi berarti ya. Di sini ada teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kadang-kadang kita harus melihat saya bilang, loh kok ini udah harga tertinggi gitu kan. Cuman pas dilihat lagi ternyata ada lagi yang harga tertingginya teman-teman di sini. Nah, ini juga ada kepala merah teman-teman. Di angka berapa ini? Di angka 656 teman-teman. Nah, ini 656 itu harga tertinggi juga sama 659, 656 lah ya. Ada si kepala merah juga di sini, si kepala merah. Cuman ini jaraknya udah bulan 2011 teman-teman, jadi jauh banget ya. Makanya di pundak cat ini sudah tidak terdeteksi, hanya sampai 10 tahun. Saya bilang ini udah sampai ke 55 dan 553, tinggal berapa persen lagi gitu kan. Kalau diukur gitu, kalau diukur secara garis 3 gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan sih si BRMS ini bisa melampaui harganya 11 tahun yang lalu gitu kan. Nah, begitu teman-teman ya. Mudah-mudahan sih ini menjadi pembelajaran buat saya juga. Ternyata kalau melihat sebuah emiten itu bukan hanya 10 tahun, 20 tahun gitu kan. Makan maksimalnya berapa tahun nih gitu kan, dimaksimalkan. Nah, untungnya saya punya, kita juga pasti punya teman-teman Google Riset ya. Google Riset keuangan ini ya. Nah, ini bisa memantau sampai maksimal ya. Ternyata pasti cek ada di tahun 2010 dia listingnya ya. Hampir 24 tahun ya. Berapa tuh? 2010 20 14 tahun ya, 14 tahun ya teman-teman, 14 tahun itu. Jadi semenjak 14 tahun ternyata ada harga tertingginya ternyata di sini ya, di angka 600-an ya. Nah, seperti itu teman-teman, ya mudah-mudahan sih bisa ke arah situ ya. Tinggal berapa persen lagi nih ke arah situ. Tinggal 44% lagi gitu ya. Nah, juga tertingginya dikit ada, ini juga tanda-tanda kenaikan sudah ada di angka 454 ya teman-teman. Juga sini ada gap juga sama. Cuma kemarin saya tidak bisa menerapkan istilahnya targetnya karena saya hanya melihat di sini ini di pundak cat ini teman-teman. Di cat ini cuma sampai 10 tahun gitu. Ini 10 tahun aja ini sudah tertingginya gitu selama 10 tahun. Makanya pas saya baca-baca lagi ternyata ilmu pengetahuan saya kurang teman-teman ya. Jadi ternyata riset juga harus dari riset. Jadi keingatan waktu ngebahas saham apa tuh yang sampai saya meriksa ini, baru keingatan lagi, oh iya pas saya riset lagi ternyata benar dia itu di tahun 2010 teman-teman ya. Ya mudah-mudahan sih teman-teman bisa mencapai harga bandarnya ya sampai ke 659 ya, mudah-mudahan ya. Di situ ada di angka 563 juga ada si kepala merah, dan di 662 juga ada si kepala merah. Nah, jadi kebuktian sampai kalau memang kejadian dan istilahnya sampai ke sini teman-teman ya, berarti si kepala merah itu walaupun 11 tahun 15 tahun gitu ya, hampir 15 tahun, 14 tahun lah, 14 tahun ya, 14 tahun
itu masih berfungsi dengan baik asal teman-teman mampu aja nahannya gitu kan. Jadi teman-teman yang dulu istilahnya mentok di 600 gitu ya, nah, mungkin sekarang saatnya kejemput gitu ya. Mudah-mudahan sih tahun ini kejemputnya, soalnya lihat dari penguatannya sudah lumayan teman-teman ya, dia cenderung sideways atas. Oke teman-teman, untuk BRMS mungkin seperti itu ya, mudah-mudahan sih bisa nyampe gitu 659 nya ya, karena itu memang kekurangan informasi yang saya dapatkan, akhirnya ternyata dia punya harga di angka 600 ya teman-teman. Jadi selama 10 tahun pun betul-betul dia masih bisa naik ke atas gitu ya. Kan di sini di pendacat ya memang seperti ini adanya gitu, cuman kosong aja sih, ini kosong tapi di sini tidak ada gitu kan. Udah paling di sini saya bilang, ternyata pas lihat sejarahnya ada di tahun 2010 teman-teman. Oke seperti itu teman-teman ya. Jadi ini untuk harga wajarnya tertera sebegini, tapi pas lihat teman-teman harus lihat di sini ya, PR rasio sampai 200 artinya masih milik bandar. Jadi terserah bandar mau harga berapapun ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Kita lanjut ke emiten berikutnya ya. Ada Indika Energi teman-teman ya. Kalau profilnya teman-teman silahkan baca sendiri ya. Baik teman-teman, untuk net income ya. Net income-nya kuartal 3-nya nih 106 dari ke 106 ya miliar ke 177, artinya ada peningkatan. Dari 465 ke 25 ada penurunan, dari 883 ke 319 ada penurunan. Jadi hanya kuartal 3 aja yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Kita lihat revenue dari 10,5 triliun ke 7,4, artinya ada penurunan. Dari 11 ke 10 ada penurunan, dari 13 ke 9 ada penurunan. Artinya secara revenue-nya terus menurun teman-teman. Artinya ini marketingnya kurang, oleh penjualannya kurang. EPS ada peningkatan nggak? Untuk TTM-nya ada penurunan juga ya. Yang tahun 2023 354 sekarang 1333. Tunggu aja EPS untuk kuartal 4-nya. Nah, untuk PR rasio ada 8.51. Ini murah nggak? 4,8, artinya mahal teman-teman. Secara secara PR rasio mahal teman-teman. Soalnya Indi itu biasa tengah-tengahnya itu sekitar 489 ya. Nah, cuma 4,89 kali. Nah, ini udah 8, artinya 8 itu walaupun di bawah 10 tapi cenderung mahal. Kenapa? Karena dia biasanya dijual di 4 kali. Oke, teman-teman ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, kadang-kadang PR rasio yang gede seperti kayaknya BRMS gitu kan bisa meningkatkan ke harga sampai harga yang tidak terhingga gitu kan. Oke teman-teman, kita lihat untuk harga PBB-nya ya 0,4 itu artinya lagi murah. Untuk harga bukunya 3.584, sekarang 1.400, betul lagi murah teman-teman ya. Untuk ROA-nya 4,90, artinya kurang baik ya. DER wah DER-nya gede juga teman nih, DER-nya 1,02, artinya ini DER-nya itu melebihi ekuitasnya. Kita cek di sini teman-teman, berarti equity-nya itu 18,6 dan hutangnya 18,2, artinya sedikit lagi ya. Cuma beda berapa koma doang ya di sini. Di sini 0,7, oh nih 0,75 teman-teman. 0,7 artinya udah melebihi setengah daripada ekuitasnya gitu ya. Tuh, terus untuk bagian dividen dia 92 perak, lumayan. Oke teman-teman, jadi secara keuangan seperti itu. Cashnya ada 10,6 triliun, equity-nya 18. Jadi yang paling banyak itu hutang jangka panjangnya 13,9 triliun ya. Kalau jangka pendeknya 5 triliun, artinya masih bisa dibayar lah sama uang cashnya ya. Artinya kalau masih bisa membayar hutang lah teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung aja ya. EPS-nya berapa ini? 17573. 175.73 ya. Dikali Indi ini 4.89. 4.89 di 859 teman-teman ya. Jadi sekarang lagi posisi mahal teman-teman ya, lagi posisi mahal 859 untuk Indi ini ya. Kita lihat dulu Indi betul nggak segitu teman-teman harga wajarnya ya. Ini kan Indi betul, PR rasio selama 3 tahun betul kita 4.89, karena kan perusahaan energi ya, bidang energi. Terus untuk harga PBB-nya berapa? Rumus PBB-nya kita cek dulu. Untuk harga tengahnya berapa untuk rata-rata PBB selama 3 tahun.
Nah, ini ada di 0,72. 0,72 dikali harga buku, teman-teman. Harga buku berapa ini? 358425. 3584.25 sama dengan 2580, teman-teman ya. Nah, 3584 betul ya. Ini di 2580 ya. Kita tulis dulu sih, teman-teman ya. Kita tulis dulu sebentar ya. Nah, teman-teman, ini telah terlihat di sini ya bahwa si Indi ini harga wajar itu 859 sama PBB-nya 2580. Jadi teman-teman mau percaya yang mana silahkan. Mau percaya sampai rasio berarti sekarang lagi kemahalan. Cuman kalau berdasarkan PBB ya sekarang lagi murah, teman-teman. 22.500 berarti sekarang lumayan, tinggal 1000 poin lagi gitu kan. Nah, kalau dari saya bagaimana? Kalau dari saya cuman harga candle aja gitu. Harga candle ini akan peningkatan ke angka 1549, terus ke angka 1766 sama terakhir ini 1800 ya. Ini target yang saya targetkan ke sini, teman-teman ya. Kita tulis target di sini ya. Jadi ini target yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Target tanggal 11 12 2024 ya. Kenapa tak pakai tahun, pakai tanggal, pakai bulan? Nanti biar ketahuan kejemputnya tahun berapa gitu, teman-teman ya. Ini buat apa namanya? Nanti buat penelitian teman-teman ke depannya, teman-teman ya. Bahwa saya bilang kan bikin video itu awalnya buat penelitian gitu kan, diteliti ternyata nanti dari video ini kita bisa tahu, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Nah, kita bahas lagi, teman-teman ya. Ternyata ini lebih jauh lagi tahun 2008. Di tahun 2008 pokoknya sejarah saya nggak tahu gitu ya, pokoknya yang saya tahu itu si Indi ini secara maksimalnya itu di tahun 2008. Nah, dia pernah kepucuk satu kali, kepucuk tahun 2010, kepucuk lagi tahun 2012. Cuma di sini nggak kuat kepucuknya ya. Di tahun 2022 ya, ketika Covid kan tahun 2019, 20, 21, 22 itu kan Covid. Nah, mungkin ini mau mencapai puncaknya lagi. Kemarin terakhir cuman di angka 2900, teman-teman ya. Terus dia dilemparin. Nah, dia belum sempat menyentuh harga terendahnya dia di tahun 2020. Kalau 2020 masih ada di sini ya. Nah, masih ada di sini kan terendahnya itu di angka 437, teman-teman. Kita pakai 3 garis deh. Nah, kalau ini ada pucuknya, teman-teman, enak nentuinnya gitu kan. Oh, ini sekarang lagi mahal atau murah gitu kan. Contoh teman-teman beli di harga break di sini bisa. Kalau jangan sampai teman-teman beli di harga mau ke bawah di sini gitu. Lebih baik teman-teman ketika mau, contoh yang suka di break ya kadang-kadang ya udah saya beli di pas break ada koleksi langsung beli, kadang-kadang ada seperti itu. Kalau saya kecenderungannya lebih baik nyari harga terbaik untuk di bawah aja. Contohnya sini teman-teman kemarin, contoh sekarang deh. Sekarang contohnya gini, teman-teman ya. Saya beli sekarang contohnya nih kan MA10 sudah di bawah candle nih. Saya kan punya harga 1400 gitu kan. Ketika si Indi ini tidak kuat lagi untuk ke atas, contohnya malah dia bawa ke bawah lagi, nanti saya akan tunggu lagi. Nanti pas break di angka, contohnya ke sini nih, supportnya di angka 1158 gitu kan, berapa persen tuh gitu kan. Contohnya ini kalau saya sendiri ya, kalau saya sendiri. Nah, kalau 11%, kalau 12% oke lah, atau enggak 15%, maksimalnya saya di 15%. Saya tunggu dulu di sini, teman-teman. Saya tunggu di sini, nggak langsung average ya, teman-teman. Tapi tunggu dulu apakah dia ke bawah lagi atau tidak. Walaupun saya mau ngambil, teman-teman, saya akan tunggu CMA10 seperti ini di bawah candle lagi. Dan udah maju ke atas lagi. Kalau di sini masih 5%, 7%, pas di sini pas MA10-nya akan saya biarkan. Nah, juga kejemput gitu kan. Kecuali kalau sudah di bawah, saya punya tahanan enggak lah. Di sini kan tahanan udah mulai tinggi nih. Nah, kecuali di sini teman-teman mungkin saya juga akan. Nah, udah sekitar 22% ya. Nah, nanti pas ke sini langsung ngangkat ke atas dikit aja gitu kan. MA10-nya kan masih ada range di sini sebentar dikit gitu kan. Nah, mungkin saya effort di sini, itu kan saya punya harga tengah di antara sini di 12, jadi masih bisa kejemput. Dan 12 itu masih posisi murah, teman-teman di sini. Ya, masih di sini. Nah, masih posisi murahnya kan. Jadi walaupun ke bawah juga ya oke lah, saya punya kesempatan satu kali lagi kan, 2 kali. Saya 2 kali average biasanya. Selepas itu ya udah saya biarkan. Karena saya pikir udah di bawah, karena saya awalnya itu ngambilnya di harga bawah gitu kan. Beda kalau yang ngambilnya di harga sini. Waduh gitu kan, harus bagaimana average-nya ya. Nanti nunggu di bawah aja, nunggu murahnya. Bagaimana catatannya?
Catatan dari sini ya teman-teman, catatan stories di sini. Mulai step 1, step 2, step 3, step 4 ini adalah menjadi catatan buat teman-teman nanti kalau mau average. Makanya sini 1100 ini catatan juga teman-teman. Di situ ada gap, ada si ekor merah gitu kan. Nah, juga tanda-tanda penurunan sudah ada teman-teman. Suatu saat dia akan ke sini ya. Nah, ini bagaimana ini sekarang ini kan udah EMA 10. Terus ini juga sudah ngasih tanda teman-teman. Per hari ini itu dia ngasih tanda nih. Nah, ini mau ke atas ini teman-teman. Cuman ya kalau dalam perjalanan dia ke bawah dulu ya biarin aja gitu kan, mungkin mau menebus PR-nya dulu di sini gitu ya. Tapi secara MA dia sudah mulai uptrend ya. Terus bagaimana isiannya? Nah, isiannya semenjak si bandar lokal jualan, teman-teman ngambil, keluar, langsung ngambil, kemarin keluar sedikit teman. Nah, ini keluar sedikit kan. Nah, tapi pengambilan lebih besar daripada pengeluaran. Nah, ceknya dari sini aja, jangan jauh-jauh lah. Kalau ke sini kan ada juga sini historisnya gitu kan. Bandar poin bagaimana? Ngambil, keluar pelan-pelan, dan terakhir dia sudah ngambil lagi di sini teman. Terakhir kemarin ya, tanggal 10 Desember dia ngambil. Nah, jadi kemungkinan ke atasnya adalah kalau sekarang dibikin si kepala merah, artinya dia mau ke atas. Kalau lagi uptrend begini biasanya suka mau ke atas teman, berdasarkan hukum kebiasaan gitu kan. Pada sinilah teman-teman ketika dia ke atas gitu kan. Nah, ada penurunan dikit cuman dem ke atas sini dem gitu. Sini ada satu ke bawah dulu dem. Ini juga sama nih, di bawah ke bawah dulu tapi langsung istilahnya menembus yang si kepala merahnya ya teman-teman. Nah, makanya ini ketika dia turun juga dia ngasih tahu akan kesini lagi gitu ya, akan si kepala merah lagi. Jadi artinya tanda-tanda kenaikan sudah ada dan harga wajaran juga ini istilahnya masih ini kondisi mahal gitu teman. Kalau berdasarkan harga wajar kondisi mahal berdasarkan PR ratio, cuman berdasarkan PBB ini masih murah gitu, masih ada 1000 poin lagi ke atas ya. Dan juga harga tengahnya berapa nih? Harga tengahnya 2300 dan belum istilahnya semenjak dia penurunan nih pada suatu kali nembus turunin lagi ya, mudah-mudahan walaupun tidak ke harga tengah ya minimal di sini teman-teman, minimal di sini nih 1900 ya, tengah-tengah ini aja nih kalau dia tidak mampu ya. Andaikan dibawa ke sini juga ya, andaikan tidak mampu gitu ya, atau ya dia mungkin ke harga tengah di arah sini teman-teman ya. Saya tidak melihat di sini ya, tidak bisa saya ada si kepala kembar, cuman hanya dilihat di sini hanya satu ya, di sini satu sama mungkin ke arah sinilah. Tapi target utama saya ada di angka 1800 ya untuk Indi ini. Oke teman-teman, penurunannya juga udah terlihat ya di sini ya, ada 1320, terus ini juga ada 1300. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman mungkin bisa dipahami ya. Jadi kalau kita lihat si Indi ini juga kecenderungan ke atasnya adalah teman-teman ya. Walaupun istilahnya mau turunin lagi ya, mungkin yang paling terendahnya di angka sini teman-teman nih, di 740 gitu kan. Bisa ke situ bisa. Ya buktinya ini bisa kok, kesini juga bisa nih, ke angka 424 aja bisa gitu kan. Tahun berapa ini? Tahun 2020 gitu kan. Apalagi ke 700 gitu kan. Nah, bisa aja seperti itu. Karena di sebuah saham itu ya kita tidak akan pernah tahu di mana letak bawahnya, hanya ketika lihat historis aja gitu. Makanya kita kan kalau istilahnya analisa itu berdasarkan historisnya juga udah ketahuan gitu teman-teman. Oke teman-teman, seperti itu ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membantu teman-teman dalam menganalisa pasar modal Indonesia ya. Nah, ini kecenderungan ke atasnya ada teman, karena EMA 10 yang sudah ini cuma belum dead cross aja. EMA belum golden cross aja ya. Si EMA 10 belum menembus EMA 20-nya ya. Apalagi ini sebenarnya EMA 200-nya udah ketembus nih, peng. Ya dia turun ke angka EMA 200 aja nih. Dia sudah ada matuan lagi ya, kecenderungan ke atasnya ada. Ya kalau dilihat dari sini mudah-mudahan ke atas deng pinginnya seperti itu teman-teman. Oke, mungkin seperti itu aja teman-teman. Kadang-kadang kita harga wajar hanya hitung-hitungan angka, tetapi masih ada harga candle, harga bandar juga masih ada teman-teman. Jadi bisa ke bawah bisa ke atas, itu tergantung mereka dan tergantung istilahnya kepercayaan dari teman masing-masing ya. Mau percaya sama harga wajar, mau percaya sama harga candle, itu tergantung daripada teman-teman. Karena kita meyakini sebuah emiten itu harus berdasarkan keyakinan kita. Oh, saya pernah kok harga sekian gitu kan. Ternyata harga wajarnya cuma 300 bisa naik sampai ke angka 800. Berdasarkan tadi BRMS gitu kan, harga wajar cuma 100 berapa gitu kan. Tetapi sekarang sudah 400 gitu. Seperti itu ya teman-teman. Model BBRI gitu sekarang kan harga wajarnya sekitar 11.000 ya BBRI itu ya.
Contohnya gitu kan. Contohnya BBRI lagi murah kok sekarang gitu kan. Harga wajarnya aja BBRI itu berapa? Nih, harga wajarnya contohnya harga wajarnya 6.500 gitu kan. Sekarang bisa kok ke 4.000 gitu kan. Makanya harga wajarnya walaupun ini emiten keren gitu kan. Cuman kalau harga wajar ada yang ngikutin harga wajar, ya lagi masih murah kok sekarang gitu kan. Harga wajar 6.500 sekarang 4.000 ya murah lah. Lumayan sekitar berapa ribu tuh, sekitar 2.000 poin katanya, lumayan kata. Bisa aja seperti itu teman-teman ya. Jadi sebuah emiten itu tergantung teman-teman mau percaya benar mau logis silahkan, semuanya benar. Mau TA juga silahkan karena itu benar juga. Mau berdasarkan fundamental juga silahkan, mau berdasarkan harga wajar juga silahkan. Harga wajar itu juga dibagi-bagi, ada yang berdasarkan EPS kali 10, ada dividen kali 10. Banyak teman-teman cara untuk menentukan harga wajar itu. Nanti kalau saya menggunakan yang termudah teman-teman, yang paling mudah. Yang paling seru itu cuma satu teman-teman ya. Dan ini yang paling seru itu ada bentuknya, ada lukisannya, maka saya bilang ini lukisan market maker ya. Ini market maker lukisannya bagus teman-teman. Kenapa? Jadi ketika dia naik turun lagi, naik turun lagi, itu keren teman-teman ya. Ini sebenarnya dalam posisi baru 2 kali dia menyentuh emas semu ke atas, 1 di sini ya, 2 di sini. Kalau saya sendiri contohnya saya ngambil di atas nih. Saya ngambil di sini, nah pasti hari ini adalah hari untuk average. Kalau di sini tidak terjadi kan, ini emas sebelum masih menembus. Contohnya kalau saya ngambil di sini, contohnya di sini nih, contohnya di 4.900, dah harusnya naik malah turun gitu kan. Nah saya itu saatnya ngambil di sini teman-teman. Nanti mungkin average saya di arah sini kan. Bila terjadi penurunan lagi, nah kan akan nyari seperti ini lagi saya teman-teman ya. Saya tidak akan mencari kemana-mana lagi, udah average di sini. Kalau di sini saya kan tidak bisa. Arahnya masih ke mau atau kemana. Kalau ini kan udah arahnya mau ke atas. Andaikan dibawa ke bawah lagi teman-teman, saya akan mencari emas 10-nya lagi. Habis itu udah stop, saya tidak akan ngambil lagi. Cuman 2 kali. Habis itu ya udah, saya juga lagi harga murah kok. Istilahnya suatu saat pasti kejemput kok, karena berdasarkan sejarahnya. Nah kalau udah di lembah di tengah masih kejemput, minimal ke harga tengah lah gitu kan. Seperti itu teman-teman. Itu teknik saya untuk mengaverage. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Dari mulai harga wajar sama target harga sudah disampaikan. Mudah-mudahan membantu teman-teman dalam trading ya. Sekian, terima kasih, ciao.